Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Hasan Asori. Hari ini saya akan coba mendemokan project saya, yaitu aplikasi toko atau yang disebut dengan kasir ya, point of sale. Tapi contoh kali ini adalah project di toko bangunan. Pada dasarnya sama aja ya, kasir juga, aplikasi kasir menggunakan bahasa visualbasic.net. Dan di situ sudah ada laporannya dan lain-lainnya. Bagaimana tampilan programnya? Kita mulai saja. Oke, baiklah. Ini adalah tampilannya ya. Ketika di play, di sini ada tombol login, yang mana saya masuk sebagai admin dulu di sini. Hasan, passwordnya. Nah, ini ada fitur show password ya, 123, lalu kita login atau enter juga bisa di sini. Nah, ini tampilan menunya seperti ini. Nah, di sini ada menu data supplier. Nah, di sini ada supplier ya, khususnya untuk tambah data ya. Untuk kalau mau hapus, pilih data dulu yang di sini. Contoh saya hapus ini, klik baru dihapus. Data akan dihapus, lanjutkan atau tidak ya. Nah, terus di sini juga ada data barang. Nah, data barang di sini ketika tambah. Nah, yang uniknya di sini adalah kita bisa menyeting persentase keuntungannya berapa persen kita akan jual barang ini gitu ya. Contoh di sini ada nama, terus di sini ada satuannya ya. Terus di sini ada satuan barangnya, terus di sini ada stok, dan di sini ada harga beli dan PPN keuntungan. Contoh saya akan menjual sebuah produk yang namanya mie goreng, atau bukan mie goreng ya, karena ini toko bangunan, bebas sih sebenarnya. Mie goreng Singapura. Nah, saya pilih di sini makanan, contoh ya, satuan barangnya saset, stoknya ada 10, terus harga belinya saya beli ke supplier adalah 12.000 contoh ya. Nah, 1.200 ya. Nah, di sini saya mau jual berapa keuntungannya. Saya mau jual setiap produk saya mau jual 15%. Nah, di sini langsung muncul harga jualnya berapa gitu ya, yaitu 1.380. Nah, kalau misalkan kita tidak mau menentukan presentasi atau kita langsung saja di sini harga jualnya saya mau jual 2.000 gitu ya. Maka di sini sudah otomatis menunjukkan berapa persen dari harga 2.000 ini, yaitu 66,66% ya. Nah, ini di sini fitur yang menarik ya. Jadi kita bisa mengontrol berapa persen barang yang kita jual. Oke, tutup ya. Di sini sudah saya ada ya. Ini hanya tambah saja ya, tambah data. Terus setelah itu ada namanya harga barang. Nah, biasanya kita mengedit ya. Kita mengedit harga barang, kita double klik saja atau kita mencari nama barang di sini. Contoh saya mau cari nama barang key spray di sini. Double klik, nah tentukan harganya di sini. Harga netnya berapa, terus PPN-nya berapa, keuntungannya berapa, dan muncul harga di sini. Ini hanya edit aja ya. Sebenarnya bisa saja langsung dari menu data barang di sini. Bisa kita edit di sini juga. Oke. Selanjutnya di sini ada pegawai, biasanya ini inputan pegawai saja. Sini ada data pelanggan juga biasa, karena ini adalah aplikasi bangunan. Jadi jadi saya punya dapat project untuk membuat kasir bangunan, yang mana di situ kan kalau misalkan mesen barang suka ada alamatnya di mana dikirimi dan lain-lain ya. Nah, di sini saya tampilkan form untuk data pelanggannya gitu. Nah, di sini ada menu selanjutnya, ada menu keuangan. Saya tutup dulu ya. Ada menu keuangan, ini pembayaran pembelian. Nah, jadi kalau misalkan kita beli ke supplier ada hutang, biasanya sini hutang dan piutang ya. Karena sistem di sini adalah jadi kita bisa hutang dan bisa piutang gitu. Jadi kita bisa ngutang ke supplier dan konsumen pun bisa ngutang juga ke kita gitu. Nah, di sini. Nah, kita ada menu pembayaran pembelian, artinya di sini adalah form untuk melunasi berapa hutang kita ke supplier ya. Nah, di sini yang tombol merah di sini atau fontnya merah. Di sini ada hitam dan merah ya, ada keterangan kalau merah ini belum lunas, tapi kalau yang hitam ini artinya data yang sudah lunas ya. Nah, untuk melakukan pembayaran hutang, double klik saja di list ini. Jadi kita double klik saja di sini ya. Yang warna merah. Nah, kalau yang warna hitam kita double klik nanti udah ada ini, sudah lunas ya. Nah, kita akan membayar yang merah ini, double klik. Nah, di sini ini ada tanggal berapa kita belanja.
terus temponya berapa, tempo jatuh temponya tanggal berapa ya, terus ke supplier mana kita beli gitu ya. Nah ini tanggal buktinya segini ya. Jadi sisa hutangnya adalah 5.992.000, terus total tagihannya sekian ya. 5.900.000 ini keseluruhan totalnya segini. Jadi yang sudah kita bayar baru 900.000 gitu. Jadi sisanya segini. Nah kalau misalnya kita mau bayar lagi, kita tambahkan saja. Nah bayarnya berapa? Contoh saya bayar segini ya, 99.200. 99.200 kebanyakan. Nah catatannya kalau ada catatan silakan ditulis, ataupun kalau enggak juga dikosongkan saja, nggak apa-apa. Kita simpan di sini, data berhasil simpan, maka akan muncul nomor buktinya 2 ya, karena sebelumnya sudah ini ya. Nah sisa hutangnya adalah 5 juta lagi ke PT Angin ini. Oke gitu ya. Ini masih belum lunas ya karena masih merah. Terus ini juga ada pembayaran penjualan sama. Jadi kita kalau misalkan si konsumen mau bayar hutang ke kita ya, kita tinggal double klik aja di sini. Sama fiturnya kayak yang tadi ya. Pelangganan siapa, nomor kontak ke siapa, terus alamatnya di mana. Nah kalau misalnya kita resah sebagai penjual, ini orang nggak belum bayar aja utangnya gitu, kita tinggal double klik aja sini, kita telepon aja nomor kontak yang telah kita buat tadi ya di data pelanggan itu. Nah ini sama aja kayak tadi ya, tambah terus kita input dan simpan gitu. Nah oke, terus di sini juga ada menu transaksi stock of name. Nah ini untuk mengatur jumlah stoknya ada berapa, sesuai atau tidak. Kita akan tambahkan di sini kode barang, cari. Nah stoknya contoh misalkan CM body fit. Nah ini stok terhitung, ini stok akhirnya ketika kita ngecek di gudang ternyata ada 5 gitu. Jadi selisihnya ada 5 nya kemana nih, hilang gitu ya. Hilang gitu, atau rusak atau kadaluarsa dan lain-lain ya. Kita simpan maka akan berhasil. Oke, data tadi sudah berhasil disimpan ya. Kita bisa melihat datanya ada di sini gitu ya. Ada coba saya geser. Ini belum disimpan ya. Kita simpan dulu di tombol simpan sini. Tombol kita simpan, klik. Nah, data berhasil disimpan. Oke. Nah ini sudah ada datanya. Jadi keterangannya hilang gitu ya. Oke, kita geser lagi ke sini ya. Jadi kita tutupkan foto saya. Sip. Kita tutup menu ini. Kita balik lagi ke form pembelian. Nah di sini ada form pembelian barang. Nah kita akan membeli barang ke supplier, kita tambah. Nanti ini otomatis kalau kita belanja ke supplier, barang yang ada di gudang akan menambah stok ya. Nomor fakturnya silakan dibuat, karena di sini nomor fakturnya manual biasanya dari si supplier ya. Kita ketik aja tanggal belinya berapa, ini udah otomatis. Terus kalau jatuh temponya berapa, tanggal berapa kalau misalnya kita ada tempo ya. Terus asal biayanya juga kita tentukan, terus suppliernya di mana, terus kita tambah data di sini. Nah kita akan membeli barang apa nih. Nah ini ada stoknya kosong nih, yang merah ini stoknya kosong. Jadi kalau kita ketahuan kalau misalkan stoknya nggak ada, berarti merah di sini. Kita tambahkan aja yang 0 nih, yang tes, namanya tes lagi. Oke, harganya 100.000, kita akan beli sebesar 20 ya. Jadi totalnya 2 juta nih. Keterangannya kalau ada diskon ya, misalnya diskon 10, nah berarti potongannya 200.000 ya, karena kita nggak pakai diskon. Keterangan ya tinggal diketik aja kalau misalkan ada keterangan apapun. Kita simpan di sini, simpan, data berhasil simpan. Nah terus kita akan tambahkan data lagi. Jadi kita beli ke supplier PT Surga ini 2 item ya, 2 item barang. Selanjutnya saya beli yang ini nih, yang Cimory Drink. Nah Cimory Drink, sorry ya, ini saya pakai data warung gitu, data Indomaret ya. Ya sebenarnya ya ini project kasir untuk umum juga sih, tapi yang ini buat aplikasi bangunan. Jadi kasir lah kasarnya ya. Kita beli di sini 200 ya, 200 piece belinya. Kita simpan, berhasil simpan. Nah ini kalau sudah kita tutup aja ini menu pop up ini. Sip. Nah ini datanya yang sudah kita beli nih, ada 2 item, terus jumlahnya 2.320.000. Nah kalau ada potongan tinggal tambahkan aja. Kalau ada biaya, biasanya supplier tuh minta diantar atau apa ya, ada biaya tambahan. Contoh biaya tambahannya 10.000 untuk jasa asuransi contohnya gitu ya.
Kalau ada potongan, ini potongan diskon 5.000 aja gitu ya. Ini udah otomatis terpotong ataupun menambah. Nah di sini juga udah ada keterangannya untuk ininya ya, untuk teks Indonesianya 2.320.000 sesuai ya, 2.320.000. Nah ini kalau misalnya kita mau melunasi tinggal klik aja lunas ya. Kalau misalnya kita akan menghutang, kita bayar aja berapa DP-nya, ataupun kalau nggak pakai DP ya kosong gitu ya. Tapi di sini sisa pembayarannya 2 juta ya. Kayaknya tadi salah di sini nih, pas ada hitungan potongan itu kali ya sini. Oke, sorry di sini masih kurang ini. Saya tutup lagi. Saya tambah, saya isi data lagi ya di sini sendiri. Soal surga tambah barang. Tadi itu yang ini 200 20 aja ya, 20 piece 2 juta simpan. Oke. Terus saya beli lagi yang Cimory Drink, belinya 200 piece simpan. Oke. Tutup. Nah ya. Nah ini 2.300.000, ini masih 2 juta ya. Oke, nggak masalah ya. Kita bayar contoh 0 dulu ya, di sini 0. Bayarnya kalau misalkan belum lunas, kalau misalkan mau lunas tinggal klik. Kalau misalkan mau hutang, kita tinggal di berapa bayarnya di sini ya. Harus kalau misalkan tanpa DP ya kita tambahkan 0 aja ya, biar supaya sesuai dengan total harganya. Kalau misalnya kita mau menginputkan DP, saya kasih DP 1 juta gitu. Nah nanti akan sisa hutangnya 1.320.000 ya. Kalau ada diskon tinggal diskonkan. Terus kalau ada PPN pakai PPN. Saya simpan, data berhasil simpan, nanti akan menambahkan data hutang di sini. Merah ya. Kalau merah di sini berarti kita ngutang. Tuh, hutangnya bukan yang ini ya, yang ini nih. Nah, yang ini benar. Nah, ini hutangnya nih. 2.320.000. Oh, padahal kita udah ngasih DP ya, DP 1 juta. Sorry, di sini masih ada bug lah. Nanti gampang saya benerin di sini. Nah, oke. Terus kita tutup. Ya kalau misalkan ini tinggal ditambahin aja di sini. Contoh kurang ini ya, kita tambahkan 1 juta di sini. Karena kita udah bayar ya 1 juta itu simpan. Berarti sisanya tinggal 1.300.000 lagi gitu. Nah, itu biar enak dilihat ya. Kita hutangnya 1.300.000. Nah, udah gitu yang menu ini penerimaan lain masih belum saya kerjakan ya. Nanti kalau misalkan kalian mementingkan menu ini, penerimaan lain dan pengeluaran lain, silakan hubungi aja nomor saya di deskripsi, nanti saya cantumkan. Ini tujuannya untuk menerima dana ya, kalau misalkan ada terima dana gitu, nanti nabung di sini. Tapi kalau pengeluaran lain tuh contohnya kayak pembayaran gajian atau bayar token atau bayar apa, dari ngambil uang dari si penjualan itu gitu ya. Jadi ini menerima dana dan mengeluarkan dana gitu. Jadi nanti saldonya ada berapa, saldo keuangannya ada berapa. Ya untuk 2 fitur ini memang sengaja nggak diaktifkan karena klien saya tidak diaktifkan, tidak dibutuhkan katanya. Terus dengan return pembelian juga tidak dibutuhkan. Ya, akhirnya di sini bug ya. Padahal saya udah buat di sini, cuman nggak dibutuhkan sama si klien saya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini ada laporan barang. Ketika kita klik, nah di sini ada laporan barang ya, ada banyak di sini. Nah, terus laporan pelanggan juga, pelanggannya ada berapa? Yang biasa laporan aja ya. Laporan data pemasok enggak ya? Pemasok ada tuh. Nah, terus ada laporan pembelian. Nah, kita mau cetak pembelian dari bulan apa ke bulan apa gitu ya. Saya mau dari tanggal 1 gitu ya ke tanggal 20 sekarang ya, tampilkan, maka akan cetak. Nah, tuh. Ini lunas atau ini belum lunas ya. Ini masih ada next pack nih. Nah, ini sini ya. Next pack-nya gitu. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan saya tampilkan dari bulan April sampai dengan April ke-30 gitu ya.
Sini 27 ya, tampilkan nggak ada data ya, jadi nggak ada data transaksi dari tanggal 1 April sampai dengan 27 April. Yang ada itu hanya bulan ini gitu, bulan Mei, tanggal 1 sampai tanggal 30 Mei. Tampilkan datanya sudah nampil, total pembeliannya di bulan ini sampai 8.364 sekian. Oke, terus di sini juga ada laporan return nggak ada ya, karena tadi itu nggak ada fiturnya. Laporan penjualan, mana laporan penjualan juga belum ya, padahal udah saya buat ini. Oke, kayaknya lupa saya aktifkan sih. Laporan hutang pembelian. Nah, ini di sini ada laporan, oh ya, laporan penjualan ini nanti larinya di kasir ya. Laporan pembelian, penjualan ini nih. Laporan penjualan ini nanti larinya ada di kasir. Sorry, kalau nggak salah ada di kasir, nanti kita lihat di kasir aja. Laporan hutang pembelian, nah, kita akan lihat hutang kita ada berapa ya. Cetak aja. Nah ini kita hutangnya ke sini sebesar 3.300.000. Ya, kita akan cetak dari tanggal 1 sampai dengan 20, tampilkan cetak. Tuh, jadi ada 2 tuh. Ya, jadi hutangnya 5 juta. 5 juta sisa hutang ya, total hutang pembeliannya 5 juta lagi gitu. Tuh. Sip. Nah, ya kan ya, benar ya. Terus kita ke piutang. Laporan piutang juga kayaknya belum ya. Atau nggak tahu, coba lihat di kasir tuh. Laba juga, kalau laba ini memang nggak dibutuhkan kata dia nanti. Ya kalau misalkan teman-teman atau yang nonton video ini mau diaktifkan ini, nanti silakan di komentar saja atau di kontak saja nomor saya. Pak, saya mau menambahkan fitur ini, nanti saya akan buatkan gitu ya. Oke, kita kembali ke bagian kasir. Kita login ke kasir, 1, 2, 3 passwordnya juga. Nah di sini ada mau transaksi ya, di sini file ini nggak ada ya. Nah, ini nggak terlalu dibutuhkan juga. Nanti kalau ini tinggal ditambahkan aja. Penjualan, ada penjualan barang, nah di sini. Nah, oh iya, laporannya nggak ada di sini ya. Nah, untuk tambah data, kita akan menjual barang nih. Nah, di sini juga bisa kita ketik barangnya 1, 2, 3, nggak bisa ya. Kalau misalnya kita hafal kode barangnya, ya tinggal ketik aja di sini. Ya, kalau nggak hafal barangnya, tinggal dipilih ini. Lalu kita cari barangnya berdasarkan nama. Kita cari apa nih? Vanis contoh. Nah, klik. Nah, ini kita beli 1, enter. Nah, dia udah ada ininya ya, udah ada apa jumlah rupiahnya. Terus kita akan beli barang lagi yang ini, saya beli 10, enter. Oh, tidak cukup stoknya ternyata, kita beli 5 aja. Nah, terus mana yang data yang banyak stoknya? Nah ini 100 nih ya, saya beli 20, enter. Nah, ini memang mirip kayak di Indomaret atau Alfa ya. Ya ini kan aplikasi kasir gitu, sama aja. Untuk toko bangunan juga sama aja sebenarnya, karena mana di sini diskonnya, oke, potongannya kalau misalkan ada biaya lain, ini kan pakai bangunan ya, toko bangunan biasanya ada biaya lain, itu biaya ongkos kirimnya tuh, ongkos kirim ke si pelanggannya itu. Kita mau bayar bisa menggunakan F12 atau bisa kita klik di bagian sini bayar. Anda belum milih pelanggan, pilih, oh ya pelanggan yang kita pilih dulu sini. Nah, gitu ya. Nah, tambah, kalau misalnya kita nggak tahu nama pelanggannya, tambahkan aja data pelanggan umum gitu. Nah, karena ini saya beli yang di sini ya, saya tak klik ini. Jenis pembayarannya mungkin 1 kredit. Ya kalau cash ya berarti bayar berapa? Bayar 50.000. Nanti ada kembaliannya segini. Ya kalau kredit, nah DP-nya berapa? Ya kalau tanpa DP ya nolkan saja gitu. Oke, saya bayar cash aja ya, saya bayar cash di sini. Saya bayar 50.000, kembalinya 18.728 ya. Kita simpan, data berhasil disimpan, nanti ada otomatis akan tercetak fakturnya gitu. Nah, ini berbentuk setengah A4 ya, atau kertas continuous form kalau misalkan di dot metric ya, karena di
toko bangunannya pakai dot matrix, maka saya buatkan seperti itu gitu. Seperti ini gitu. Nah kalau misalkan untuk kasir gimana, saya juga udah membuatkan untuk kasirnya yang seperti kayak di Indomaret itu ya, karena di sini kan ada pelanggan ya, pemesannya siapa, nanti si supir ini tinggal mengacu ke alamat ini aja gitu ya. Ini pembayaran sudah lunas gitu. Nah ini total barangnya segini. Nah ini di toko bahan bangunan dan alat listrik Cilembun di Kabupaten Lebak, Banten. Nah ini notanya seperti ini. Nah, oke, seperti inilah tampilan project dari kasir ya. Kasirnya umum, tapi di sininya apa namanya untuk toko bangunan. Kalau untuk print mana? Sebenarnya udah saya buat di sini nih, transaksi laporan, nah, mana ya laporan kasirnya stroke ya, stroke yang sini. Nah saya udah buat versi seperti ini. Jadi kalau misalkan untuk aplikasinya digunain pakai di kayak Indomaret atau Alfa gitu. Nah ini bentuk strukturnya seperti ini. Jadi kecil ya, mirip kayak di Indomaret gitu. Oke, terima kasih. Inilah tampilan project aplikasi kasir menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic.NET. Bagi teman-teman yang berminat aplikasi ini, silakan hubungi saya di nomor di deskripsi di bawah video ini ya. Silakan tanya-tanyakan saja dulu, nanti saya akan install, saya akan jawab. Terima kasih. Jangan lupa di like dan di subscribe. Kita akhiri, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.